Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apakah benar ini dengan Bapak Faisal? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pak, iya betul, saya sendiri. Baik, saya ucapkan terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk mengikuti sesi bimbingan pada sore hari ini. Sebelumnya, Bapak menghubungi saya untuk berkonsultasi terkait dengan karir dan pekerjaan yang sedang Bapak pertimbangkan saat ini, apakah benar? Iya betul Pak. Baik, Pak. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin memastikan terlebih dahulu, Pak, bahwasanya pada sesi bimbingan kali ini itu bertujuan untuk membantu Bapak mengeksplorasi kondisi yang sedang Bapak alami terkait dengan karir, mengenal potensi yang dimiliki serta mencari alternatif solusi yang mungkin dapat membantu Bapak dalam mengambil keputusan karir di masa nanti. Siap, Apakah siap. Bapak bersedia buat dimulai, Pak? Boleh Pak, boleh silahkan. Oh ya, sebelumnya saya juga belum bertanya tentang kabar. Bagaimana Pak Faisal ini kabarnya hari ini? Alhamdulillah cukup baik Pak. Alhamdulillah ya. Oke Pak, Ya, kalau begitu mungkin Bapak Faisal ini bisa sedikit menjelaskan atau menceritakan kepada saya apa sih yang membuat Bapak ini tuh merasa perlu berkonsultasi terkait dengan karir saat ini, Pak? karena gimana ya Pak, cara menjelaskannya tuh. Sebenarnya saya tuh kayak sedang kebingungan gitu. Hmm. Entah saya memilih karir ini tuh yang saya pengen tuh yang sesuai passion saya gitu Pak. Value saya gitu. Hmm. Tapi yang dirasakan saat ini itu menurut Bapak Faisal ini masih eh, belum sesuai dengan apa yang menjadi fashion itu sendiri, begitu? Iya, iya betul Pak. Jadi belum sesuai dengan value saya ke depannya gitu Pak. Oke. Eh, Perasaan Bapak sendiri itu ketika menyadari kondisi seperti itu bagaimana ya, Pak? Jujur saya bingung sih Pak, antara saya butuh pekerjaan dan saya juga butuh kerjaan yang sesuai value saya gitu. Soalnya kan mungkin ya di antara banyak orang yang memilih kerjaan ada yang karena emang karena butuh-butuh banget Hmm, kerjaan itu, betul. ataupun yang mencari value-nya sendiri gitu, nilai dari dirinya sendiri kan Pak. Betul betul itu. Jadi eh, terkait dengan pekerjaan itu ya kebanyakan orang eh, mendapatkan pekerjaan itu karena membutuhkan, sangat membutuhkan ya Pak. Tidak Ya memandang betul betul. fashion itu sendiri. Jadi saat ini Ya, krisis yang Bapak alami itu adalah kebingungan ya Pak menentukan arah karir ini dan juga muncul rasa seperti yang tadi disampaikan itu eh, kurang percaya diri value value ya Pak yang dimiliki. iya betul. Betul Nah, betul Pak. sekarang saya ingin meminta Bapak untuk menarasikan ketidakmampuan atau ya ketidakmampuan yang menurut Bapak ini itu menjadi hambatan dalam karir Bapak. Boleh eh, saya kasih waktu, Pak? Oke, jadi begini Pak. Saya kasih contoh ya Pak, kayak misalnya saya tuh pengen kerja di kayak sebuah perusahaan F&B ya Pak. F&B yang mengutamakan kayak kafe-kafe gitu, kafe-kafe, resto gitu. Tapi dengan kita kerja di F&B itu kan kita tuh harus seenggaknya punya basic di
basic atau skill di public speaking gitu Pak ya. Betul ya. Nah, yang jadi apa gimana Pak? Iya ya. Lanjut lanjut. Yang jadi tahap kebingungan saya tuh, saya belum mempunyai kayak belum punya skill dari public speakingnya itu gitu Pak. Oke, jadi tadi tuh apa ingin FNB ya? FNB tuh tadi apa? Iya betul Pak. Kayak di kafe gitu Pak. Iya itu memerlukan skill seperti public speaking ya. Ya, ya Tapi betul Pak, seperti itu. dalam praktiknya mungkin Bapak Faisal ini itu eh, belum belum mencukupi kompetensi tentang public speakingnya, begitu ya Pak? Iya betul Pak. Baik, mungkin sekarang saya ingin bertanya mengenai pengalaman masa lalu yang menurut Bapak Faisal ini paling mempengaruhi cara melihat dunia kerja saat ini itu pengalaman apa ya Pak? Apa itu bisa dari pengalaman SMA seperti mengikuti OSIS atau MPK dan lainnya? Oke Pak. Jadi dulu yang bisa mempengaruhi saya itu karena dulu waktu SMA saya pernah ikut mencalonkan diri menjadi ketua MPK ya Pak. Ya. Jadi ketua MPK dan di tahap saya jadi ragunya tuh karena saya terpilih menjadi ketua MPK, cuman menjadi wakilnya gitu. Dan saya masih tetap kalah oleh ya, teman saya sendiri gitu kan. Dan saya mikirnya karena ya mungkin public speaking saya yang kurang gitu kan. Tapi saya apa sih kayak bukan berambisi ya disebut itu kayak percaya dirinya tuh karena saya bisa nyampe ke posisi tersebut gitu Pak. Karena Ya. public speaking saya gitu. Nah, itu berarti itu menjadi pengalaman awal tentang public speaking itu ya. Namun dalam praktik di Iya dunia betul Pak. kerja itu pasti berbeda ya. Iya betul Pak seperti itu Pak. Oke, gimana Bapak Faisal ini dalam pengalaman tersebut itu mempengaruhi kepercayaan dirinya dalam membuat keputusan karir itu bagaimana? Terkait dengan pengalaman tadi menjadi wakil ketua MPK waktu SMA. Mungkin dengan saya menjabat menjadi wakil ketua MPK ya mungkin skill dari public speaking saya tuh agak keasah gitu Pak ya. Tapi ya saya juga mikir ya tidak terlalu fasih dalam public speaking gitu. Ya. Kalau apakah ada dukungan yang Bapak Faisal harapkan agar kepercayaan diri Bapak Faisal ini keluar atau agar lebih percaya diri dalam mengejar karir itu sendiri? Saya sebenarnya pengen punya mentor sih Pak. Kayak pengen punya mentor yang bisa selalu ngasih saran gitu, buat kedepannya. Saya harus kayak gimana, terus keputusan apa yang harus saya ambil. Oke, oke. Jadi yang saya tangkap itu bahwa pengalaman tersebut itu membuat Bapak Faisal ini lebih fokus pada kekurangan dibanding kemampuan yang sebenarnya sudah dimiliki Bapak Faisal sebelumnya, seperti tadi itu public speaking waktu SMA dan juga menjadi wakil ketua MPK ya. Ya betul. Nah, mungkin yang selanjutnya itu tentang apa saja kegiatan organisasi atau proyek yang pernah Bapak Faisal lakukan.
Di organisasi MPK kemarin waktu SMA saya pernah mencoba bukan membuat berbagai macam kayak acara gitu Pak. Contohnya kayak HUT sekolah, terus kelas meet, terus ada kayak hari-hari besar lainnya Pak. Hmm, jadi banyak ya program yang dilakukan oleh Bapak Faisal ini selama menjabat sebagai wakil ketua MPK. Iya betul Pak. Nah, ketika menjadi wakil ketua MPK itu eh, kegiatan yang sering dilakukan itu program apa? Apakah sosialisasi atau Yang lainnya? yang sering kita lakukan tuh yaitu betul Pak, kayak sosialisasi ke tiap kelas karena divisi kayak MPK tuh sebenarnya kayak menampung aspirasi para siswa kan Pak. Hmm. Jadi kita tiap tiap hamin sebulan sebelum ada acara tersebut tuh kita biasanya rapat anggota perwakilan tiap kelas atau kita sendiri yang ke kelas-kelas gitu. Hmm. Ya, ya, baik, baik, baik. Oke, dari pengalaman Bapak Faisal yang tadi telah disampaikan, mungkin saya bisa melihat sedikit beberapa transferable skill yang sebetulnya Bapak Faisal itu miliki, yaitu tadi komunikasi, bagaimana Bapak Faisal ini melakukan sosialisasi ke kelas, baik itu secara klasikal maupun eh, barengan bersama teman, kemudian kerja sama tim, ya tentunya dalam organisasi kerja sama tim itu satu hal yang penting karena satu saja miskom itu bisa membuat organisasi itu tidak tahu arahnya kemana. Kemudian Betul, transferable skill yang Bapak Faisal miliki yang saya lihat itu memiliki ambisi untuk menjadi seorang pemimpin atau memiliki jiwa kepemimpinan, yang mana tadi telah berani mencalonkan sebagai ketua. Oke, selanjutnya selain skill, saya juga bisa melihat beberapa kompetensi yang ada dalam Bapak Faisal itu, seperti pengambilan keputusan tadi mengenai dengan program yang dijalankan, seperti aspirasi, tajuk aspirasi mungkin ya itu, iya betul. adaptabilitas dan juga tanggung jawab sebagai wakil ketua MPK. Nah, apakah selama ini tuh Bapak Faisal sendiri menyadari hal-hal yang tadi saya sebutkan selama ini? Belum belum Pak. Jadi sebetulnya Bapak Faisal ini belum terlalu menyadari gitu bahwasanya Iya, saya ini tuh apa, mantan dari wakil ketua MPK gitu. iya sih saya gak kepikiran karena kan saya pikir dunia kerja dan kemarin organisasi itu berbeda gitu. Ya, ya, betul, betul. Eh, Coba pilih salah satu pengalaman yang paling berkesan. Itu menurut Bapak Faisal sendiri, pengalaman apa itu? Pengalaman yang paling berkesan dari mana Pak? Yang kemarin waktu saya menjabat jadi wakil ketua. Ya, selama ini pengalaman. Pengalaman yang paling berkesan mungkin saya bisa kayak mengadakan rapat aspirasi gitu, ke Hmm, tiap kelasnya gitu. itu Jadi saya aspirasinya punya gimana Pak?
Ya itu, aspirasinya itu tentang apa? Nah, aspirasinya tentang kedepannya kita tuh mau Mmm, mengadakan apa di kelas meet nanti misalnya gitu kan, atau tema apa yang mau dipakai buat perpisahan kelas 12 nanti gitu Pak. Jadi ide-ide dari semua siswa tuh tercurahkan semua kepada saya gitu. Nah, jadi saya punya hak leluasa untuk menyaring itu semua gitu Pak. oke baik, situasinya pada saat itu, bagaimana? Situasinya tuh kayak yang paling berkesan tuh kayak dulu pernah ya Pak, waktunya tuh agak mepet gitu ya, agak mepet di Hamin 2 mingguan. Mhm, Tapi ya, dengan ya alhamdulillah dengan kepercayaan diri para tim gitu kan, akhirnya kita bisa menyelesaikan tugasnya. alhamdulillah, Pak. Nah, eee, tas atau tugas, Bapak Faisal atau peran Bapak Faisal pada saat itu sebagai apa, Pak? Saya sebagai wakil Pak, jadi saya mengkoordinir para anggota-anggota saya untuk bisa memanage waktu, terus bisa juga kayak bekerja sama dengan tim yang lainnya gitu Pak, Mmm, untuk bisa mencapai tujuan yang sama gitu Pak. oke. Nah, itu dari, situ hasil yang didapatkan itu apa ya, Pak? Alhamdulillah hasil yang didapatkan dengan kita bekerja sama bisa mencapai tujuan di tepat waktu Pak. Kayak tujuan kita tuh sebenarnya untuk tahu gitu Pak, kayak apa tema yang mau diambil di nanti kelas meet nanti gitu. Mmm, oke oke oke. Dari, analisis oh ya sebelumnya saya ini menggunakan analisis STAR. Dari analisis STAR ini, menurut Bapak Faisal sendiri, skill apa yang muncul dari, pengalaman yang tadi Bapak sampaikan? Mungkin yang saya rasa tuh kayak memanage waktu ya Pak ya, Ya. terus kerja sama tim, dan tentunya bertanggung jawab kepada apa sih, anggota gitu Pak. Ya, betul sekali yang Bapak Faisal sampaikan. Itulah yang Bapak rasakan, sendiri juga, Iya, skill yang muncul dari pengalaman yang Bapak Faisal telah, lakukan, seperti, kerja sama tim, kemudian, apa tadi tuh? Ya, oh, kayaknya public speaking juga ya Pak ya. public speaking juga terasah itu. Betul, itu menunjukkan Iya betul. bahwasanya sebenarnya Bapak Faisal ini, memiliki kemampuan yang bisa dibuktikan melalui pengalaman nyata, pengalaman yang sudah Bapak Faisal lalui. Nah, kemudian, yang ingin saya tanyakan dari beberapa pilihan karir yang Bapak Faisal minati atau sukai, yang paling menarik, Bapak, ikuti atau apa namanya tuh, sebagai fashion yang cocok bagi Bapak Faisal itu sendiri itu menurut Bapak apa ya? Mungkin di tetap Pak di dunia F&B kayaknya Pak. Maaf, dunia apa? Dunia F&B maksudnya kayak pekerjaan-pekerjaan yang merujuk ke F&B gitu Pak. Ya ya ya. Nah, dari pekerjaan tersebut, skill yang paling relevan dengan pekerjaan tersebut itu menurut Bapak Faisal apa? Menurut saya tuh ada di manajemen waktu dan public speaking Pak. Nah, ya. Kemudian, kompetensi apa juga yang paling relevan terkait dengan itu, Pak? Kayaknya di
berpikir secara kritis dan mengambil keputusan, Pak. Oke, menurut Bapak Faisal ini nih, adakah atau apa gap skill yang masih perlu ditingkatkan untuk meraih karir tersebut? Apakah seperti mengikuti seminar, workshop, dan lain-lain? Iya, mungkin seperti itu, Pak. Nah, rencana Bapak Faisal sendiri itu tentang upskilling yang bisa dilakukan itu apa ya? Kayaknya untuk mengikuti kursus online sih, Pak, ke depannya. Ikut kursus Atau online pelatihan ya? ikut-ikut kayak pelatihan, magang gitu, Pak. Oke, itu udah sangat bagus ya. Oke, mungkin di akhir setelah sesi ini gimana sih pengalaman masa lalu itu mempengaruhi pandangan Bapak Faisal ini tentang pekerjaan dan juga perencanaan karir? Ya, mungkin yang saya rasa sih karena kayaknya saya terlalu fokus pada kegagalan sih, Pak. Padahal ternyata banyak juga ya pengalaman saya tentang yang merujuk ke dunia karir yang saya pengen gitu. Oke. Nah, hal yang paling penting yang Bapak Faisal pelajari dari sesi kali ini itu apa, Pak? Dan, saya merasa kayak ternyata saya tuh banyak pengalaman dan skill yang merujuk ke karir yang saya pengen gitu kayak. Oke, perasaannya sekarang nih terhadap masa depan karir Bapak Faisal itu apakah lebih yakin, lebih jelas atau masih bingung tentang fashion lah atau apalah? Alhamdulillah lebih yakin sih Pak, lebih yakin, lebih jelas langkah yang harus saya dilakukan. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, sebelum kita akhiri, mungkin mari kita buat rencana tindak lanjut target selama 1 bulan ke depan ya Pak. Ya seperti yang tadi Bapak sampaikan itu sudah ada keinginan dan juga rencana Bapak untuk kedepannya, yaitu dengan mengikuti tes itu sebagai salah satu upaya upskilling yang Bapak rencanakan untuk meraih daripada harapan atau karir yang ingin digapai. Nah, apakah target tersebut itu realistis gak menurut Bapak yang untuk dilakukan? Ya Pak, realistis. Oke, baik, nanti kita melakukan evaluasi kembali terkait dengan perkembangan target tersebut ya Pak. Ya, boleh Pak. Oke Pak, terima kasih atas keterbukaan dan juga partisipasinya Pak dalam sesi bimbingan karir hari ini. Dari sesi kali ini tuh telah kita identifikasi tentang tadi ketidakmampuan yang dirasakan, kemudian pengalaman masa lalu, transferable skill, kompetensi, melakukan analisis menggunakan metode STAR, dan juga menemukan gap skill yang dialami, dan juga menyusun rencana upskilling tentang target karir kedepannya. Semoga hasil dari sesi kali ini bisa membantu Bapak Faisal lebih percaya diri dalam merencanakan karir ya Pak. Amin, amin, amin. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan. Mungkin saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pak, makasih banyak ya Pak.